Jadi saya pernah berbicara dengan seorang Katolik di pesawat waktu saya lagi naik dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian di sebelah saya ada orang turunan Chinese Katolik. Setelah terbang pesawat, take off, saya kemudian salaman sama dia. Saya tanya, Pak, dari mana? Kenalan segala nama. Terus setelah kenalan nama, lalu saya tanya, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang Islam? Saya tanya begitu. Ini kebetulan kisahnya sekitar mungkin 10 tahun yang lalu ya. Awal waktu teroris masih kental-kentalnya. Dan ciri teroris kan ada pada saya. Ini jenggotan seperti ini lagi. Maka subhanallah tatapan mata dia berubah total. Tiba-tiba tadinya dia biasa, tiba-tiba dia dengan semangat dia mengatakan Islam itu keras, Islam itu jahat, Islam itu pembunuh. Segala macam keburukan lah disebutin sama dia gitu. Lalu saya jadi pendengar yang baik. 20 menit dia ceramah gitu kan orang ini. Macam-macam diceritakan tentang keburukan Islam, tapi semuanya buruk, terutama berhubungan dengan masalah perang, bunuh-bunuh orang dan seterusnya gitu. Bom sana sini. Baiklah. Setelah dia selesai saya bilang, "Bapak udah selesai?" Dia bilang, "Iya, sudah." Baik. Sekarang bisa saya sampaikan agama saya, kan Bapak bicara tentang Islam. Tapi Bapak bukan muslim, saya muslim. Saya bisa jelasin agama saya enggak? Oh iya, silakan Pak. Baik. Sekarang kebalik. Ya setengah jam saya ceramai. Jadi bukan setengah jam, 40 menit saya ceramain dia waktu itu. Saya bilang gini, Pak, Bapak agama Bapak Katolik. Baik. Pertanyaan pertama, Pak, kalau seandainya ada satu Katolik membunuh atau membom, lalu saya bilang semua Katolik begitu, Bapak setuju nggak? Dia bilang enggak. Begitu juga Islam. Kalau ada satu dua orang yang berbuat, itu tidak membawakan simbol Islamnya. Satu orang ABRI berbuat salah, berarti satu orang itu yang salah, bukan semuanya, gitu kan? Kalau ada satu perusahaan, Bapak punya perusahaan misalnya, ada satu pegawai Bapak berbuat salah, saya yakin perusahaan akan memecatnya. Misal dia korupsi, misal dia berbuat salah, dia akan dikeluarin dan perusahaan akan lepas tangan. Ini bukan dari kami nih, walaupun pernah bekerja di sini. Bukan begitu? Dia bilang, iya benar. Baiklah, saya akan jelaskan, tentu panjang yang saya ceritakan, tapi saya ingin berbagi masalah jihad misalnya. Maka saya mengatakan, Pak, dalam Islam ada perang suci, namanya jihad. Di Katolik kan juga ada perang suci ya. Membela, kalau agama dicoreng, kitab suci dicoreng, nabi dicoreng, nggak mungkin kami diam, gitu kan? Pasti kami akan membela. Seperti kasus Israel masuk ke Palestina, merebut negara orang Islam, nggak mungkin orang Islam diam, kan gitu. Hanya saja banyak orang yang menyalahgunakan perang suci ini. Kalau perang suci yang sebenarnya jihad itu, Pak, Bapak mungkin belum tahu, saya jelaskan. Kalau Nabi kami Muhammad SAW memerintahkan agar pasukan jihad kalau masuk, tawarkan Islam dulu, kalau mereka nolak baru mereka membayar upeti, kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Itu pun kalau masuk medan perang, Nabi Muhammad SAW ingatkan, tidak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh orang menyerah. Ya, tawanan orang menyerah nggak boleh dibunuh, nggak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh rusak tumbuh-tumbuhan, nggak boleh bunuh hewan-hewan, dan tidak boleh membakar, nggak boleh membakar. Bahkan Nabi SAW titip pesan, kalau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau sudah ditusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam, gitu kan? Maka panjang lebar saya jelaskan. Alhamdulillah pada saat kami landing di Surabaya, dia salaman sama saya, dia mengatakan, terima kasih Pak, saya baru tahu Islam seperti itu. Jadi selama ini memang sudah rusak, gitu kan? Karena ada sebagian orang yang memang tidak faham. Seperti kasus mereka bom Bali, mereka bom di Jakarta, mereka bom ini dari mana ajarannya? Mengatasnamakan jihad, ini kekonyolan, gitu kan? Ini nggak benar semuanya.